pertama. Oke, secara resmi kita buka sesi ini 3.12 ya kalau nggak salah tentang senjata kami adalah adat. Panel ini diorganisir dan juga akan di-chair oleh Dr. Siti Maimunah atau Kak Mai Jebing dari Aleta Fund. Saya langsung aja menyerahkan sesi ini sepenuhnya demi efektivitas waktu kepada Dr. Siti Maimunah untuk melid dan fasilitasi diskusi. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid. Selamat pagi kawan-kawan, pagi menuju siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada penyelenggara yang sudah bersusah payah menyelenggarakan dan kita bisa bertemu pada kesempatan yang sangat baik ini. Yang kedua juga para narasumber, para nausus yang sudah hadir di sini bersama-sama kita. Juga kawan-kawan peserta yang hadir dalam forum yang baik ini. Jadi saya Siti Maimunah dari Mama Aletapan. Saya akan memberikan pengantar sebelum kemudian kita punya 4 narasumber yang akan berbagi cerita. Kawan-kawan yang hadir di sini juga bisa menaruh namanya di chat dan dari mana ya, agar kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Eh, yang pertama setelah kita pengantar, terus masing-masing narasumber akan punya waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan. Lantas kita buka tanya jawab. Nah, saya akan memulai dengan pengantar. Jadi acara ini diselenggarakan oleh di panel ini ya, oleh Mama Aletapan. Mama Aletapan ini pendirinya ada di sini, Ibu Aleta Baun. Jadi orang di balik kayak gitu ya, ada di sini. MAF itu didirikan pada tahun 2017 setelah 3 tahun sebelumnya Ibu Aleta Baun mendapatkan penghargaan Goldmine Prize Environmental Award yang kemudian mendonasikan sebagian hadiahnya untuk membuat satu organisasi yang memperbanyak gitu ya perjuangan atau perlawanan seperti semangat kawan-kawan perempuan-perempuan Molo bersama Ibu Aleta dalam menyelamatkan alam. Jadi yang diusung oleh MAF itu adalah bagaimana melawan perusakan alam, tapi juga melakukan pemulihan dan juga penindasan terhadap perempuan. Nah, MAF kemudian salah satu yang diperjuangkan oleh MAF itu adalah oleh Ibu Aleta dulu dan orang-orang Molo, perempuan-perempuan Molo, adalah Gunung Batu, yaitu Gunung Batu Nausus gitu ya. Nausus itu adalah satu gunung batu yang artinya batu yang menyusui batu-batu di sekitarnya gitu. Jadi ini batu yang penting karena ini batu nama, batu marga. Nah, itu kemudian oleh MAF diadopsi sebagai nama semacam identitas lah ya buat para perempuan pembela HAM lingkungan. Jadi program MAF untuk mendukung para perempuan yang ada di garda depan itu kita sebut sebagai Nausus. Nah, MAF dalam setidaknya 3 tahun terakhir itu melakukan secara aktif melakukan sebuah proses belajar yang bersama-sama para perempuan Nausus kita menyebutnya. Sebenarnya ada 5, tapi Ibu Mardiana tidak bisa ikut. Kemudian berproses untuk bagaimana memang secara bersama-sama begitu ya, secara kolektif melakukan proses belajar termasuk regenerasi kepemimpinan perempuan. Karena ternyata para pemimpin perempuan ini tidak hanya menghadapi tantangan berkaitan dengan proyek-proyek ekstraktivisme seperti tambang, sawit dan lainnya, tetapi juga punya problem berkaitan dengan regenerasi keperempuan.
Nah, itulah yang kemudian membuat kami berproses. Salah satu yang menginspirasi dari proses ini adalah judul buku baru ini ya, kawan-kawan. Baru terbit, baru sampai di Jakarta nanti sekitar hari Kamis. Judulnya adalah Senjata Kami Adalah Upacara Adat. Jadi adalah kumpulan produksi pengetahuan yang ditulis oleh perempuan-perempuan, beberapa perempuan yang hadir di sini. Kami mengundang kawan-kawan untuk memiliki buku ini juga. Jadi judul dari pertemuan ini juga terinspirasi dari ini ya. Jadi senjata kami adalah upacara adat, surat-surat dari Nausus, perempuan di garda depan perjuangan tanah air. Jadi dalam perjuangan ini sebenarnya saat kita bicara Nausus punya dua kata kunci, yaitu perempuan dan kelompok marginal lainnya tentu saja, dan alam gitu ya. Nah, akan ada salah satu dari proses belajar bersama Nausus itu adalah menyusun bersama apa yang disebut sebagai surat dari Nausus. Surat dari Nausus ini sebenarnya semacam kanal digital gitu ya, online, yang Nausus diminta atau dipersilahkan mengirimkan pemikiran-pemikiran mereka begitu ya pada waktu-waktu penting dan atau pada saat mereka memang ingin menuliskan begitu ya. Jadi pada kesempatan ini kawan-kawan bisa lihat di chat, nanti ada 4 surat dari Nausus yang kami proses bersama dengan para perempuan Nausus. Jadi ada 4 surat dari, sebenarnya ada saat ini sudah ada 13 surat. Surat-surat ini ditulis oleh oleh Mbak Gunarti, Julta Kaliwang, Ibu Aleta, dan Ibu Loreta untuk merespon beberapa hal-hal krusial di negeri ini, ataupun bahkan respon terhadap hal-hal yang terjadi sehari-hari gitu ya. Nah, 4 narasumber itu akan kami tidak menyediakan bahan presentasi, tapi kami menyediakan surat-surat dari Nausus yang kawan-kawan bisa akses di 4 itu, di link yang ada di chat. Jadi kita punya 4 narasumber yang akan menyampaikan sebenarnya apa yang mereka tulis, merespon beberapa hal. Yang pertama adalah nanti Ibu Jul Takaliwang. Ibu Jul ini adalah salah satu pemimpin perempuan perjuangan menolak perusakan Pulau Sangihe di Sulawesi Utara oleh tambang emas yang konsesinya bahkan mencapai hampir 3/4 pulau gitu ya. Meskipun sudah memenangkan beberapa gugatan itu, ternyata perusahaan meneruskan dengan terus mempreser agar izinnya bisa keluar, tetapi juga praktek-praktek tambang ilegal gitu ya. Yang kedua, Ibu Jul ini dia menuliskan suratnya untuk Hari Perempuan yang ditujukan kepada para perempuan pembela HAM lingkungan dengan mengulas teman-teman berjuangnya, yaitu Ibu Mardiana, Ibu Aleta, Ibu Loreta, dan Mbak Gun. Yang berikutnya adalah Mbak Gunarti. Mbak Gunarti ini menuliskan surat di Hari Kartini dengan seruan bahwa semua kita itu adalah Kartini, dengan perjuangan sehari-hari mulai dari ruang-ruang domestik sampai melawan kekerasan oleh negara gitu ya, korporasi dan negara. Mbak Kun kita tahu sejak lama sudah berjuang bersama perempuan-perempuan Kendeng, Simbarware, dan juga Kartini Kendeng begitu ya. Dan beliau juga dalam 30 tahun terakhir itu menjadi guru gitu untuk sedulur sikap dengan membuka sekolah kelas di teras rumahnya. Narasumber ketiga Ibu Aleta Baun. Kita perlu berterima kasih sangat kepada Ibu Aleta Baun karena
akhirnya kita bisa berkumpul di sini lewat MAF. Jadi Ibu Aleta ini menuliskan surat untuk pada saat Hari Pendidikan untuk merespon bahwa pentingnya pendidikan itu dengan membuka lebih banyak ruang-ruang belajar, tidak hanya ruang-ruang formal begitu ya. Nah, yang terakhir adalah Ibu Mama Loreta. Mama Loreta ini kerap juga disebut sebagai Mama Sorghum. Beliau dari Adonara. Beliau menulis tentang bagaimana makanan bergizi dan harapan akan sumber daya masyarakat yang unggul begitu ya. Jadi surat ini mengkritisi bahwa urusan pangan itu tidak hanya urusan konsumsi, tetapi juga produksi. Sehingga urusan makanan bergizi juga berkaitan dengan bagaimana tanah-tanah itu tidak dirampas gitu ya. Ini penting sekali kita bicara itu karena bulan ini juga adalah ada Hari Tani dan juga peringatan agraria. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, Mbak Jul Takaliwang. Kami persilahkan waktunya 10 menit. Silakan Kakak Jul. Ya, selamat siang untuk kita semua. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Jadi saya hanya ingin menceritakan mengapa saya menulis surat pada peringatan Hari Perempuan Internasional. Waktu yang lalu sebenarnya kita diberi tema waktu itu harus menulis surat entah kepada siapa. Nah, seperti biasanya kan mungkin yang penting adalah kita harus menulis surat kepada pihak pengambil kebijakan atau pemerintah. Tetapi yang saya lihat dari refleksi saya tentang perjuangan panjang yang sudah dijalani dengan begitu sangat menguras energi ya semuanya ya, sampai kemudian kita memilih jalur hukum yang konon di Indonesia itu bisa memberikan jaminan keadilan, tetapi ternyata tidak ditemukan keadilan di hukum di Indonesia. Jadi dengan pemimpin yang baru yang menampakkan hari ini bagaimana wajah kepemimpinan yang tidak menjanjikan apapun selain omong-omong, selain pesta pora, selain korupsi, selain hal-hal yang membuat harapan kita pupus di berbagai tempat ya, di berbagai wilayah yang hari ini tengah berjuang untuk mempertahankan ruang hidup, maka saya memilih menulis surat kepada para nausus perempuan ya, kepada teman-teman saya yang saya sudah kenal, meskipun misalnya dengan Mbak Kun baru ketemu, kalau Mama Aleta sudah sering beberapa kali ketemu Mama Loreta, tapi saya kira saya penting sekali mengapresiasi, menuliskan mereka itu siapa dan bagaimana kuatnya kemudian mereka sampai mempengaruhi saya secara pribadi untuk menjadi lebih kuat. Karena ternyata di Indonesia yang terdiri dari berbagai wilayah yang penuh dengan persoalan hari ini, terutama di bidang lingkungan hidup, kita memiliki berbagai variasi masalah yang rumit, yang membutuhkan orang-orang, membutuhkan perempuan sebagai ibu bumi, sebagai yang merawat bumi itu untuk tetap bertahan. Karena kalau misalnya ibu bumi, kalau tidak ada lagi yang melihat menyelamatkan ruang hidup, maka hilang kita, hilang adat istiadat, hilang budaya kita, hilang tempat anak cucu kita untuk hidup di masa yang akan datang. Jadi perempuan adalah sosok yang paling sempurna, yang paling memahami bagaimana mempertahankan ruang hidup. Ya, kalau laki-laki mungkin bisa saja, tetapi tidak sesempurna perempuan, karena yang paling banyak berhubungan dengan air sungai, paling banyak berhubungan dengan makanan atau sumber-sumber pangan yang misalnya tinggal memetik, itu adalah perempuan. Jadi saya terpikir
akan jauh lebih bermakna ketika saya membuat sebuah surat pada peringatan Hari Perempuan Internasional kepada Mbak Kun, kepada Mama Aleta, kepada Mama Loreta yang tak pernah menyerah. Ya, mungkin orang-orang di Jakarta atau di mana-mana tidak merasakan seperti apa yang kami rasakan. Begitu sangat berat menghadapi persoalan ketika misalnya saya secara pribadi harus berhadapan dengan eskavator, harus melakukan pemblokiran alat berat, ya, alat bor dan lain-lain, dan itu di jalan. Itu dilakukan di jalan berhari-hari. Itu membutuhkan energi yang sangat kuat dan bagaimana kita menjadi lead dan kita harus menghilangkan rasa takut. Ya, sekalipun ada ancaman yang serius. Nah, perempuan yang ada di garda terdepan memperjuangkan lingkungan hidup sebenarnya sesungguhnya adalah martir. Ya, kalau saya mau bilang. Kadang-kadang Semangat Kakak Juli. Di tengah tidak adanya harapan, kita kehabisan energi, kehabisan ide, kehabisan ya bisa sampai finansial karena ya itu yang harus ada untuk kita berjuang. Tapi ya kita tidak boleh mati dulu. Kita harus terus kuat dan memang kita sudah ditakdirkan untuk itu. Jadi ya kita kalau berharap pemerintah hari ini, saya kira kita hanya membuang energi ya, kita hanya membuang harapan yang sia-sia. Kalau saya dari pengalaman yang begitu panjang, rasanya lebih aman biar kita sendiri aja mengatur diri sendiri, menjaga ruang hidup kita. Tetapi toh untuk sekedar hidup saja, untuk sekedar mempertahankan ruang hidup, kita diperhadapkan pada sebuah situasi yang berat, di mana harus siap berhadapan dengan berbagai risiko. Ya, dengan rezim militer hari ini, dengan gaya mereka yang tidak peka, yang tidak mengindahkan hukum. Jadi kita sebagai perempuan dituntut untuk harus menjadi lebih kuat. Nah, itu saya menggambarkan bagaimana sosok Mbak Kun, bagaimana Mama Aleta, bagaimana Mama Mardiana, Mama Loreta dengan segala keberdayaan, segala kemampuan, saling bergandengan tangan, kita menjadi kuat. Mohon maaf saya jadi mewek karena sesungguhnya iya hari ini sangat melelahkan, tapi kita tidak akan menyerah sebab kehidupan di masa depan itu ada di tangan perempuan-perempuan yang menyadari keberadaannya sebagai perempuan yang akan menyelamatkan bumi, menyelamatkan masa depan, dan menyelamatkan kehidupan. Itu aja dulu, nanti saya tambah nangis terus, mohon maaf. Kak Jul, terima kasih peluk meskipun kita berjauhan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Kita akan lanjut ya, kawan-kawan. Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kakak Jul itu ternyata kekuatannya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga kekuatannya ada dari pimpinan-pimpinan atau teman-teman yang ada di sekitarnya yang sama-sama berjuang.
Berikutnya kita persilahkan Mbak Gunarti untuk membagikan surat dari Naususnya. Monggo Mbak Gun, kalau mau kenalan lagi juga boleh. Mbak Gun lo melok nangis akhirnya. Dibuka di sini Mbak Gun. Halo-halonya, ya sudah. Sudah. Oke. Eh, Selamat siang semua sedulurku dimanapun sedulur-sedulurku berada. Peluk erat saat ini. Ya mungkin kalau yang belum kenal diperkenalkan. Saya Gunarti, seperti yang sudah diceritakan Mbak Mai. Saya akan sedikit menceritakan tentang kenapa saya tulis surat di Hari Kartini. Karena mungkin dulur-dulur semua sudah hafal tentang R.A. Kartini yang berada di Jawa Tengah dan ternyata berdekatan sekali dengan tempat kami di lereng Pegunungan Kendeng. Kalau beliau di Rembang, makamnya juga di Rembang, dan kami di Kabupaten Pati, yang sama-sama terancam dengan PT Semen, dari Semen Gresik atau Indosemen. Hampir sama apa yang dilakukan Mbak Jul. Saya juga ketemu Mbak Jul sekali, tapi seperti sudah bertemu lama sekali gitu. Dan saya membuat surat ini, kalau Mama Aleta sudah saya anggap sebagai seperti orang tua saya sendiri, kalau tidak selisih panjang untuk umurnya, tapi saya merasa saat ketemu Mama Aleta pertama kali di UI sama Mbak Nisa, saya menemukan sosok yang di luar saya bisa dikuatkan. Terus surat ini saya tujukan bukan hanya untuk mama-mama yang sering ketemu kepada saya, tapi saya merasakan bahwa perempuan tidak punya ruang untuk mengungkapkan isi hati. Padahal perempuan itu sosok yang lemah, lentur, tapi sekaligus kuat. Seperti yang dikatakan Mbak Jul, saya membahasakan bahwa perempuan sesosok selangkah lebih tangguh dibandingkan laki-laki. Mereka yang jadi pemimpin, bahkan jadi presiden, jadi tentara, itu kan juga lahir dari perempuan. Hampir terlintas di pikiran saya, tentara saja yang biasa menyongsong itu ya, menyongsong senjata. Sebelum berangkat itu ada perempuan yang menyajikan minuman, makan. Dan kira-kira kalau disuruh membawa beban di perut berbulan-bulan, sampai 9 bulan, 10 hari, gimana ya perasaan para lelaki, para pemimpin itu? Apakah mampu? Nurani perempuan bahkan ketika anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga, itu masih terasa bahwa oh ini akan ada sesuatu yang akan terjadi pada anakku atau cucuku. Itu ikatan batin perempuan sangat erat sekali. Bukan hanya ini mencontoh atau meniru, tetapi coba kita renungkan bahwa jika ada penyebutan perempuan sebagai sosok miniatur ibu bumi, saya merasa itu sangat mirip.
dan bisa saya rasakan itu benar karena ketika kita menginjak tanah, ketika bangun tidur, itu aliran energi, pikiran langsung. Saya mengumpamakan seperti alat HP, itu langsung connect kemana-mana. Di dalam bangun tidur itu langsung yang kepikiran doa untuk anak, untuk keluarga, dan untuk semuanya yang dikasihi. Bukan hanya manusia, bukan hanya lingkungan sekitar. Saya ingin memanah, ibaratnya ada panah itu ya. Kalau di bahasa Jawa itu ada jemparing, itu kan ada gandewa, ada anak panahnya. Jadi ketika ditarik, saya ingin memanah hati para pemimpin sekaligus menggugah hati perempuan dimanapun berada. Jangan lemah. Tetapi saya juga mohon untuk perempuan-perempuan yang bisa menyuarakan seperti sekarang maaf gitu, saya merasa ya baru awal, tapi saya merasa ini keluarga. Dan kalau keluarga memang ya saling apa ya, butuhmu ya butuhku, bebanmu ya saya merasakan, kamu dijilid sakit saya juga merasakan. Saya ingin bagi sedulur-sedulur yang punya kemampuan untuk bisa menyuarakan para perempuan di pelosok-pelosok yang tidak punya kesempatan untuk pergi ke kota, berteriak, menyuarakan pejabat, ke aparat, padahal di pundak, digendong mereka, di kandutan mereka lah besok yang akan melahirkan para pemimpin yang akan membuat keselarasan ini juga di tangan perempuan. Kalau kita Mbak Jul, Mama, ini sudah bisa dibilang lansia, saya juga sudah 50 tahun. Kalau Mbak Jul bilang, kita tidak boleh mati dulu. Karena kita belum berhasil untuk apa ya, Mbak Gun, koneksinya kayaknya mendapatkan guna, bagus. bukan hanya Mbak Gun, ya. ketoke sinyalnya tidak terlalu bagus. Apakah kameranya boleh di off biar bisa Oh kuat? ya, Nuwun sewu, monggo. ya. Karena saya sangat berharap sekali bagi sedulur-sedulur yang punya kemampuan untuk bisa merangkul walaupun semampunya mendampingi, menyuarakan perempuan-perempuan di manapun berada. Kasihan mereka. Mereka adalah mendudut, menarik, gugah nurani untuk para pemimpin, bukan hanya pemimpin di dalam negeri ini, tapi pemimpin bagi dulur-dulur perempuan di kampung. Tugas kita masih banyak. Yuk kita semangat. Mungkin itu petikan sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai surat saya. Gitu, Mbak. Matur Halo. nuwun. Nggih, matur nuwun. Makasih Mbak Gun. Jadi apa? Saya rasa ajakan tadi semacam ajakan ya buat yang lain untuk terkoneksi gitu dengan perjuangan Nausus. Berikutnya kami akan minta kakak Aleta, semoga masih di sini ya untuk menyampaikan suratnya
untuk Hari Pendidikan sebenarnya. Silahkan Kakak Leta. Bisa dengar beta kok? Halo-halonya masih tutup, boleh buka kok? Oh, sudah aman. Ini Ketutup, lagi Mama. ini. Bisa dengar? Bisa. Halo. Halo. Oke. Atau Bisa, mungkin Mama. kita off toh, biar enak sinyal kah? Iya, Nah. saya kasih mati kamera. Oke, mari. Oke. Baik, saya akan saya tidak usah memperkenalkan karena nama saya sudah sedikit dikenal. Jadi saya menulis surat untuk Hari Pendidikan dan saya membantu negara untuk membuka wawasan bagi para pejuang lingkungan dan juga para guru-guru yang mengajar dan juga para orang-orang yang punya kepedulian terhadap pendidikan. Nah, di situ yang saya mengatakan bahwa pendidikan tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal itu juga sangat penting. Jadi berbicara tentang pendidikan itu adalah bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan untuk menuju satu pengetahuan yang cukup luar biasa. Nah, jadi dari saya melihat bahwa bagi kita negara sudah membuka sekolah, banyak sekali sekolah. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta itu sudah dibuka di mana-mana. Dan juga setiap perayaan Hari Pendidikan itu dirayakan oleh negara, dirayakan oleh kita semua. Tetapi kita jangan lupa bahwa pendidikan-pendidikan non formal itu lebih penting. Karena pendidikan-pendidikan non formal itu sebenarnya banyak pengetahuan yang tersirat di dalamnya dan itu ada di kampung. Tidak ada di kota. Kota itu hanya satu-satu karena itu kota tidak ada hutan, tidak ada gunung batu, tidak ada bukit, tidak ada macam-macam. Tetapi di kampung-kampung itu banyak kekayaan alam yang sebenarnya masih ada, tetapi itu banyak orang yang berpendidikan belum memahami tentang apa itu alam yang ada di kampung-kampung. Jadi sehingga kan orang mudah sekali untuk mengizinkan pertambangan untuk masuk karena merasa bahwa itu tidak terlalu penting untuk dia menggeruk alam. Seperti tadi Ibu Yul mengatakan tambang di mana-mana sampai nangis-nangis, kasihan. Juga ada perempuan-perempuan lain yang sedang berkerut untuk bagaimana menghentikan perjuangan untuk menyelamatkan kandungan mereka karena tanah diambil, pangan mereka dihabiskan. Nah, ini saya menulis tentang pendidikan karena sebenarnya bahwa di sekolah formal tidak mengajarkan tentang apa fungsi daripada alam itu sendiri. Apakah alam itu sebagai tubuh manusia atau bukan? Atau alam itu biasa-biasa saja? Nah, kita lihat dalam situasi sekarang itu dengan perubahan iklim, tidak ada orang yang dari pendidikan yang berkomentar juga bahwa kenapa alam ini kok ada perubahan iklim. Orang hanya berbicara tentang perubahan iklim, tapi orang tidak berbicara tentang bagaimana kerusakan alam. Banyak orang juga bicara tentang bagaimana alam yang rusak. Alam yang rusak tidak bisa kita hanya teriak dari alam yang rusak, tetapi bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang sudah titel profesor, sudah doktor, sudah apa, tapi lupa ketika dia membuat penelitian, dia bagaimana menyelamatkan
para pengusaha untuk bisa diselamatkan supaya ada uang, tetapi bagaimana dia tidak bisa melihat bagaimana lingkungan itu dia bisa baik. Karena itu kami juga sebenarnya bahwa pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas itu juga penting. Di luar kelas itu sebenarnya pendidikan yang sangat luas untuk berbicara tentang pangan, berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang tenun, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang budaya, sejarah, perempuan, laki-laki, itu sebenarnya banyak. Memang kita di dalam pendidikan formal itu ada sejarah, ada apa, tapi kita berbicara tentang sejarah itu paling fokus kita berbicara tentang sejarah yang ada di Jawa, bukan berbicara tentang sejarah yang ada di Timur. Dan itu banyak orang juga tidak tahu tentang fungsi alam itu sendiri, dan awalnya batu itu ada di mana, awalnya pohon nama itu ada di mana, ada awalnya batu nama itu ada di mana, awalnya hutan ada di mana, sumber air dari mana. Itu kan pendidikan yang sebenarnya dibuat oleh Kementerian Pendidikan, itu sudah struktur yang sudah mengalir dari atas sampai ke bawah. Nah, bagi saya itu penting pendidikan formal, tetapi sangat luar biasa pendidikan di mana orang tinggal dan dia harus memahami sumber kekayaan alam yang ada di sekitarnya, sehingga dia sendiri merawat, merasa bahwa itu hidup. Nah, jadi seperti itu. Nah, kami juga sebenarnya membuka sekolah tenun bagi anak-anak yang usia dini. Dia belajar bagaimana bercerita tentang sejarah tenun itu sendiri, yang punya hubungan dengan alam, bercerita tentang bagaimana tenun itu diambil dari bahan lokal, terus kayu-kayu dari hutan, terus bahan pewarna dari hutan, terus setelah itu baru dia menenun dan dia bercerita tentang sejarahnya. Nah, seperti itu yang kita lagi lakukan di dalam pendidikan. Nah, bahwa pendidikan itu sebenarnya menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita menyebut kemerdekaan, kita tidak bisa merdeka kalau pendidikan lokal, pendidikan non formal itu tidak kita tuangkan kepada anak-anak, kita tidak tuangkan kepada orang lain untuk dia bisa belajar tentang lingkungan. Karena kalau dia tidak menjaga lingkungan, dia juga tidak bisa punya pangan yang cukup, dia juga tidak punya ekonomi yang cukup. Nah, tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Pangan. Tetapi kalau dia tidak paham tentang kekayaan alam, dia tidak paham tentang apa itu sumber air, dan dia mau rayakan Hari Pangan itu dengan apa? Sementara di NTT ini kan musim kelaparan, sudah orang tidak punya jagung 2 tahun terakhir ini. Makanan pokok orang NTT adalah jagung, tapi jagung tahun lalu tidak ada karena tanamannya tidak baik. Jadi banyak juga bibit-bibit dari luar yang sebenarnya tidak punya adaptasi dengan alam yang ada dengan tanah yang ada, sehingga kan banyak pangan yang gagal dan lumbung-lumbung masyarakat juga hampir kosong dan tidak ada. Jadi sekarang semua orang tergantung pada pangan di pasar. Nah, ini juga sebenarnya pendidikan. Jadi kita tidak berbicara tentang persoalan, berbicara tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Ini adalah salah satu solusi yang paling utama adalah bagaimana kita memberi pengetahuan kepada orang lain. Bukan hanya ke sekolah, karena kita tidak punya SK untuk masuk sekolah dan untuk mengajar, tetapi di luar sekolah itu kita sebagai ibu-ibu, perempuan, terus bapak-bapak, itu juga kita sebagai guru untuk bagaimana mengajarkan orang. Nah, seperti itu. Pendidikan lagi, Kakak. Oke, kalau begitu terima kasih. Ya, waktu sudah habis kan.
Ada 1 menit lagi, masih boleh. Oh, masih ada. Kalau masih ada, saya tambah. Oke, sedikit silakan. Oke. Nah, jadi sebenarnya bahwa kerusakan-kerusakan alam yang sebenarnya terjadi tidak hanya karena kita hanya cukup belajar di sekolah atau di pendidikan yang formal, tetapi kita juga tidak mendengar apa cerita-cerita dari kampung, dari orang tua, dari leluhur yang sudah meninggalkan sejarah-sejarah. Banyak sejarah juga yang merugikan, tetapi ada sejarah-sejarah yang sebenarnya membuat kita semangat dan memberikan kekuatan kepada kita, memberi hikmat untuk bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita saling menguatkan di antara kita sebagai perempuan dalam pendidikan non formal itu. Oke, Masih ada waktu atau sudah? udah. Oke, terima kasih. Sama kakak. Oke, Ibu Aleta, terima kasih sudah menyampaikan. Narasumber keempat kita itu ada Mama Loreta. Hanya saja Mama Loreta ini masih sedang berusaha untuk terhubung karena di sana juga internet lagi tidak terlalu bagus. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat surat sambil menunggu beliau masuk ya. Suratnya Kakak Loreta. Ini beliau sebelah kanan. Wih, dia masuk. Oke, mantap. Saya hentikan saja. Jadi Kakak Loreta, terima kasih sudah masuk. Bisa dengar suara beta kok, Kakak Loreta? Apakah masih terhubung? Ada Maria Loreta ya? Udah masuk belum? Kakak Loreta, apakah bisa dengar? Di sebelah mana? Aku kok nggak lihat. Ada sih di sini. Terus saya Oke. Kakak Loreta ini dia menulis surat pada saat juga memperingati Hari Pangan ya, karena beliau ini dikenal sebagai Mama Sorghum dan bekerja untuk memulihkan pangan, terutama di pulau-pulau kecil. Semoga beliau bisa mendengar. Kakak Loreta bisa dengar beta kah? Ya, saya dengar jelas sekali Mbak Mai. Selamat pagi menjelang siang. Silakan langsung saja Kakak. Mari. Ya, ini kesempatan yang baik sekali bagi saya dan teman-teman Nausus lainnya untuk menyampaikan mengapa kami melakukan ini. Ya, yang pertama adalah ketika kita bicara tentang bumi, tentang tanah, tentang udara, dan semua isinya, maka ada bagian-bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Di antaranya apa? Tanah, air, udara, dan pangan. Dan saya sangat konsentrasi di bidang pangan, karena masalah pangan ini saya lihat begitu banyak isu pangan ya yang diluncurkan baik oleh pemerintah ya, kemudian swasta, perusahaan, kemudian NGO maupun orang per orang dan masyarakat komunitas lainnya. Tetapi bagaimana kita bisa fokus menuju pangan yang kita inginkan? Artinya setiap orang itu semestinya memiliki inisiatif-inisiatif untuk melakukan apa? Mewujudkan pangannya sendiri minimal yang pertama itu minimal di dalam komunitas mereka, di dalam kampung mereka. Kemudian diwujudkan di dalam keluarga. Bagaimana caranya? Saya nggak punya lahan, bahwa lahan kami sangat terbatas. Oke, sangat terbatas, tetapi sebenarnya banyak cara untuk kita mengimplementasikan pangan ini
untuk lebih mendekatkan dengan dapur para kaum perempuan ya, kemudian bagaimana setiap desa, setiap komunitas itu mengusahakan makanannya sendiri. Apa itu? Makanan seperti apa? Tentu makanan yang pernah atau memang sedang ditumbuhkan atau memang makan itu ada di satu wilayah tersebut, di desa, di kampung, di dalam komunitas yang tetap lestari. Nah, ini yang semestinya kita hargai. Pangan inilah yang kita angkat menjadi makanan yang makanan utama kita. Kalau memang di situ hanya ada jagung, hanya ada padi, padi ladang, padi sawah, atau kacang-kacangan, atau biji-bijian lainnya seperti jali, sorghum. Nah, sagu, jangan lupa sagu, umbi-umbian ya. Nah, inilah makanan yang sebenarnya yang harus kita angkat. Kenapa kita harus menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di tempat kita, lalu kita memilih bahwa punya kita itu sudah kuno, ketinggalan zaman, lalu kita meninggalkannya dan kita memilih yang sepertinya bagus, produksinya baik, dan bisa kita usahakan. Tapi dalam kenyataan itu hanya jadi mimpi. Jadi mimpi. Maka saya memilih menemukan cara bagaimana mewujudkan daulat pangan itu di dalam komunitas, di dalam wilayah saya, yang artinya ini kan saya menumbuhkan kembali masa lalu ya. Sorghum yang saya membaca tulisan yang dikirim oleh Mbak Mai. Sorghum itu kedua kalinya, benar sekali. Kedua kalinya, mungkin ketiga kalinya, entahlah. Tapi bagaimana membangkitkan sorghum ini bahwa dia pernah menjadi bagian dari masyarakat di Flores dan Kepulauan ataupun di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Oke, kalau di provinsi lain ada, tapi saya bicara dalam konteks NTT. Nyata, real, benih-benih yang saya kumpulkan itu ada, saya temukan di Nusa Tenggara Timur. Bukan saya datangkan dari luar, ataupun saya diberi dari luar, bukan. Tetapi benar-benar benih sorghum ini itu ada di Flores dan Kepulauan di Nusa Tenggara Timur. Ini yang membuat saya semakin yakin bahwa untuk berdaulat itu nggak perlu menunggu negara ini harus mengeluarkan dana sekian triliun lalu menciptakan makan bergizi gratis, dan itu sudah dengan dengan konsep mereka, tetapi sesungguhnya konsep itu sebenarnya tidak pas untuk diterapkan di daerah-daerah seperti di daerah kami. Karena apa, seperti susu yang harus didatangkan dari luar, kemudian ayam pedaging yang harus dibeli dari luar, sementara stok kita di dalam ini orang lebih mengutamakan ayam kampung atau ikan yang sangat berlimpah untuk di daerah kami, ya, sangat berlimpah ikan. Nah, maka ketika ada masalah stunting, masalah gizi buruk, maka saya berpikir itu dimulailah kita dari wilayah kita, dari komunitas kita, dari keluarga sebagai implementasi tadi. Kemudian bagaimana kita melibatkan anak-anak muda, perempuan-perempuan ini untuk sama-sama ayo kita menanam dan kita makan, bukan hanya tanam tapi makan. Memang ada sentilan-sentilan, kok saya nggak melihat ya orang lain makan sorghum. Saya balikkan begini, kalian kan proyek pemerintah jagung di mana-mana ratusan hektar, ribuan hektar. Kok saya juga nggak lihat ya kalian makan nasi jagung? Nah, ini kan sama. Artinya bahwa setiap wilayah, belum semua, tetapi kalau kita mengusahakan bagaimana meningkatkan gizi dengan makanan yang ada di wilayah kita, dan pemerintah menghargai apa yang sudah dibuat oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Ngapain sih kita mikirin utang? Tiap tahun kita bayar utang triliun ini. Masyarakat memiliki kekayaan, keanekaragaman hayati mereka, memiliki makanan mereka, dan kita harus menghargai, menghormati apa yang mereka makan. Terima kasih Mbak Mai. Baik Kakak Loretta, terima kasih sudah mengingatkan kepada kita tentang pangan lokal kita di tengah program pemerintah yang bahkan menggunakan dana pendidikan untuk pangan gratis, dan pengingat itu sebenarnya kemudian membawa kita pada bagaimana memulainya dari tempat kita tinggal begitu ya. Kawan-kawan,
kita tepuk tangan dulu buat para narasumber meskipun kita online ini. Jadi terima kasih kepada cerita yang sudah dibagikan, yang memberikan kita semangat, tapi juga menyambungkan antara desa dengan kota, antara tempat yang sekarang sedang mengalami krisis dengan kita yang tinggal dimanapun, tetapi juga dengan tubuh ya, tubuh kita dan tubuh alam. Silakan kawan-kawan jika ada yang ingin memberikan tanggapan, bertanya, boleh angkat tangan juga, silakan diberi kesempatan untuk menyampaikan atau juga bisa di chat, nggak harus bertanya juga, boleh menyampaikan pendapat. Silakan kawan-kawan. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat atau tanggapan, ada Kakak Sonya Helen dari Kompas. Saya persilahkan aja sambil menunggu yang lain. Silakan Kakak Sonya. Iya, bentar. Aku buka kamera dulu ya. Suaraku kedengaran nggak, Kak? Oke. Aku senang banget ya pagi hari ini bertemu perempuan-perempuan hebat dan inspiratif, tetapi juga perempuan-perempuan yang sangat tangguh. Saya kagum ya. Pokoknya lihat Kakak Jul yang meskipun tadi menangis, saya justru melihat tangisan Kakak Jul itu sebagai kekuatan. Kalau sampai Kakak Jul nggak menangis lagi, berarti itu udah berkurang semangatnya Kak Jul. Tapi kalau Kak Jul masih menangis, berarti nuraninya Kak Jul masih membara untuk berdiri dan membela kaum-kaum marginal ya. Sama seperti kalau Mbak Gun masih tetap tersenyum pagi hari ini, saya juga menikmati itu gitu, kira-kira gitu ya Mbak Gun ya. Meskipun aku sudah lama nggak ke Kendeng gitu ya, mudah-mudahan lain kali ada waktu, udah berkali-kali Mas Gun juga ngajak tapi saya belum sempat. Tapi pagi ini saya menikmati betul ya Kakak, bagaimana sebetulnya spirit dari tadi Mama Aleta juga dan Kakak Aleta juga memprovok kembali kita bahwa pendidikan itu jangan pendidikan di ruang kelas gitu ya. Tapi Kak Jul, pertanyaan saya untuk buat kakak-kakak semua ya, mbak-mbak, mama-mama, di titik hari ini, kira-kira itu ya. Kemarin kan tadi menggambarkan surat-surat kakak-kakak dan mama semua buat negeri ini ya, buat perempuan, tapi juga buat negeri ini. Di hari ini maksud saya, di usia 80 tahun kemerdekaan RI tahun ini kan, sebenarnya di kakak Maria dan kakak semua yang ada di ruangan ini, terutama kakak-kakak tadi, Kak Jul, Mama Aleta, Mbak Gun, dan Mbak Loreta yang berbicara hari ini. Apakah ada yang berubah sampai pada 80 tahun ini? Saya yakin perjuangan kakak-kakak dan mama semua itu pasti ada hal yang bisa dituai. Kira-kira kalau yang bisa dituai untuk semua perjuangan kakak-kakak ini, apa yang menjadi legacy pada hari ini? Sehingga itu menjadi pembelajaran bagi saya dan generasi-generasi yang lain, perempuan-perempuan yang lain. Apa yang harus kita tetap pertahankan? Itu pertanyaan konkret saya. Di tengah perjuangan yang begitu berat, apa yang harus kita tetap pertahankan di diri seorang perempuan ketika dalam perjuangan yang penuh tangis seperti Kak Jul tadi? Apa Kak itu yang ini? Lalu di titik 80 tahun ini, kira-kira masihkah kita bisa, ini agak-agak kata-kata pertanyaan saya ini Kakak agak nggak ini sih, tapi saya mesti bilang, masihkah boleh kita berharap, masihkah bisa perempuan-perempuan di Nusantara ini di desa-desa, di
apa Pelosok. pulau-pulau, pulau-pulau, pelosok. Maksud saya di desa dan pulau-pulau itu bisa berdiri dan bisa punya harapankah kita untuk Oke. Indonesia yang sudah 80 tahun? Itu sih saya ingin Ya. memperkaya kekuatan saya, bukan memperkaya penguatan pengetahuan saja, tapi kekuatan saya untuk Baik. ikut berjuang bersama kakak-kakak. Terima kasih, semangat. Kak Hmm. Jul, jangan menangis lagi. Oh, emosi itu modal loh. Emosi ini sekarang jadi sebenarnya diakui sebagai salah satu dorongan berjuang itu emosi. Jadi emosi itu nggak apa-apa. Menangis nggak Gak apa-apa apa-apa. juga. Jadi makanya kalau Kak Jul masih menangis, berarti dia masih punya Benar, semangat. benar. Itu maksud saya. Apalagi kalau di Sangir sana, kalau ndak ada orang menangis, bahaya. Nanti lewat laut, semua ndak ada yang takut, bahaya itu. Oke, Ini oke sorry ya, Kak. agak rooming, Mbak. Tapi itu Eh, Jul mengerti. Itu Matur pertanyaan nuwun. dari Kak Helen. Saya ingin agar kita langsung aja ya kepada Kak Arni sekalian. Silakan Kak Arni, nanti saya akan ingatkan pertanyaannya agar bisa dijawab. Kita kasih kesempatan dulu Kak Arni, silakan. Baik, Pendek saja ya. terima kasih. Ya, eh, terima kasih dari pemateri yang sudah memberikan materi yang sangat baik. Saya ingat juga terkait dengan MBG itu dan video yang mempromosikan MBG itu memframing bahwa NTT itu orang miskin dan kami tidak pernah makan enak. Saya orang Alor, NTT, dan itu yang ketika Mama Sorghum menyampaikan, saya teringat akan hal itu. Nah, generasi sekarang saya juga sudah jauh dari makanan lokal itu sendiri. Yang mau saya tanyakan eh, bagaimana mama-mama ini yang sedang berjuang di garda terdepan, bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan agar sebagai baik itu pendidikan dalam rumah ataupun pendidikan dalam komunitas dan hal-hal lainnya itu bisa sebagai anak-anak atau sebagai masyarakat berbangga dengan hasil pangan kita sendiri begitu, dan framing bahwa penjajahan bentuk baru yang eh, apa namanya mengatakan bahwa NTT kami tidak pernah makan enak itu bisa pelan-pelan hilang dari alam bawah sadar kita sebagai orang NTT itu sendiri. Dan yang kedua, apakah ada kebijakan dari pemerintah yang sebenarnya memiskinkan kita dari tanah kita sendiri ataupun yang membuat pendekatan-pendekatan kontekstual itu tidak bisa dilakukan secara baik. Dan apakah eh, ada advokasi yang sudah dilakukan dari komunitas atau dari mama-mama sendiri ketika bersurat itu juga. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Arni. Kayaknya mereka belum pernah makan CI dan BOSE ya Arni ya, sehingga dibilang tidak enak. Oke, kakak-kakak sekalian, ada dua pertanyaan karena tidak ada yang nanti sesi berikutnya kita yang di chat ya. Jadi ada dua. Yang pertama, apa sih yang harus kita pertahankan ini? Apa dan apakah masihkah kita boleh berharap gitu ya? Kalaupun boleh berharap terhadap siapa? Yang kedua berkaitan dengan bagaimana caranya di ruang-ruang pendidikan, entah itu formal atau informal, yang membuat kita menjadi bangga terhadap pangan kita sendiri sehingga stigma-stigma berkaitan dengan daerah ini miskin, daerah ini makanannya tidak enak, itu sehingga generasi muda juga bangga terhadap ininya. Dan apakah ada advokasi-advokasi yang Mama mau lakukan berkaitan dengan itu? Saya persilahkan, semua boleh menjawab. Tapi pendek-pendek saya karena waktunya. Silakan, siapa yang mau duluan? Mama Aleta Jo. Mari kakak Mama. Sorry, Mama Aleta silakan. Kayaknya Jul pilih yang paling tua Ya, ini. pertanyaan pertama yang Oke. tadi dari Komnas ya. Sonde Nah. dari Kompas. Dari Kompas. Kompas. Oh, Yuk. Kompas. Saya pikir Komnas. Oh iya, maaf. Jadi kita lihat bahwa situasi negara lagi tidak nyaman untuk perjuangan kita, para perempuan-perempuan pejuang pembela HAM dan pembela lingkungan, itu dalam situasi sekarang kami sendiri bingung, khususnya pribadi saya.
dengan aturan yang berubah-ubah, dengan undang-undang yang dikocar-kacirkan, diganti di ini yang tidak pernah tidak maksimal disosialisasikan kepada masyarakat. Ini sebenarnya membuat kita sebagai pejuang, juga pemerhati lingkungan, itu semakin bingung dengan apa yang akan kita pakai. Karena misalnya negara saat ini di depan kita bicara lain, tetapi di belakang itu ada banyak izin yang dikeluarkan. Nah, sementara yang kita ada keberhasilan kita sebagai para pejuang dan para pemerhati lingkungan dan HAM adalah kita tidak lentur, kita tidak lemah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada generasi lewat pendidikan, lewat pengetahuan. Oi kakak, itu halo, sudah. Hilang suara. Ya, jadi kita tidak lemah dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa tambang itu sebenarnya mengancam kehidupan. Yang pertama akan kehilangan sumber air, kehilangan pangan, kehilangan mata pencaharian, dan kehilangan semua pengetahuan yang ada. Nah, itu yang sementara ini kita berhasil, tetapi tidak, yang menjadi kendala besar adalah tidak semua masyarakat yang ada di Nusantara itu paham, karena pengetahuan itu tidak merata dan tidak semua orang mengetahui itu. Maka itu kita sebenarnya memberikan waktu kepada MAF. Bagaimana MAF membuka pengetahuan itu untuk memberikan informasi kepada semua orang, baik lewat Zoom, lewat media, lewat apa. Karena bagi kami yang ada di kampung, suara kami tidak mencukupi, apalagi jaringan yang sudah susah. Nah, kita juga mengharapkan Kompas untuk bisa meliput berita-berita tentang perjuangan-perjuangan perempuan, dan juga sebagai media yang aksen untuk bagaimana membantu kami yang ada di lapangan supaya suara-suara kami itu diangkat naik ke atas. Seperti itu. Karena dengan situasi negara yang lagi kacau, kita tidak tahu kita mau mengeluh kemana lagi. Karena seperti semua sudah, kemerdekaan itu sia-sia adanya. Ya. Jadi bagi saya seperti itu. Nah, terima kasih untuk jawaban pertama. Kau mau langsung jawab yang pangan itu kah? Silakan, biar tidak. Boleh. Mari, Boleh. Penisa. Saya tidak pusing dengan orang mengatakan NTT miskin. Karena itu orang lagi lirik ke NTT itu karena NTT itu adalah kepulauan yang punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kata memiskinkan orang NTT itu adalah orang yang bodoh. Tapi kami orang NTT adalah kaya pada sumber daya alam. Jadi kami bukan hanya bodoh ini miskin pengetahuan, tetapi yang dia bilang orang miskin pengetahuan, yang sekarang orang NTT itu lagi punya pengetahuan yang luar biasa tentang budaya dan sejarah adat Timor. Melalui tenun itu tidak ada orang di luar yang sekolah-sekolah itu sekolah tambah bodoh itu. Jadi saya tidak mengakui itu. Kami kaya karena orang tidak pernah datang kasih makan kami. Kami punya sumber kekayaan alam yang cukup luar biasa dan memberi pengetahuan, memberikan pangan dan memberi ilmu.
bagi kami adalah bagaimana kami upaya untuk orang harus kembali ke makanan lokal, karena makanan lokal itu sehat. Makanan produksi dari pabrik itu makanan setan yang sebenarnya menghabiskan tubuh kami untuk sekejap dan kami mati. Banyak penyakit Mantap. yang muncul itu karena makanan dari produksi luar. Maka itu kami mulai mengajar anak-anak untuk kembali makan makanan lokal lewat pengetahuan tiap hari di dalam rumah. Terima kasih. Asik. Asik. Makanan sehat lawan makanan setan. Silakan Kakak Jul, lanjut. Iya. Wah, siapa bilang NTT miskin? Ikan naik di pantai. Toh? Ikan aja naik ikan. di pantai. Jadi terima kasih Mama Aleta itu selalu bersemangat dan sangat berani. Dia guru panutan yang hebat. Baik, saya mau menjawab pertanyaan Kakak Sonya ya. Apa sih yang masih bisa diharapkan? Kalau berharap negara ya jangan berharap. Banyak. Untuk apa lagi kita berharap pemerintah dari rezim ke rezim, ternyata mereka tidak pernah memperhitungkan kita sebagai rakyat, apalagi sebagai perempuan ya. Jadi yang masih bisa dilakukan hari ini adalah kita kembali lagi ke kekuatan diri sendiri, kekuatan lokal, bagaimana kita menghidupkan, mengorganisir lagi kekuatan-kekuatan yang sebenarnya secara sengaja mulai diruntuhkan, dilemahkan oleh sistem negara ya. Misalnya mereka mulai dengan makanan gratis, lalu kemudian bantuan-bantuan yang dikucurkan lalu itu kan membuat orang jadi pemalas. Pada akhirnya mereka berharap nanti 3 bulan ke depan kami menerima sekian juta dan mereka tidak bekerja. Nah, itu adalah upaya-upaya yang membuat masyarakat lokal itu bergantung kepada negara sehingga dianggap mereka masih ada. Nah, bagaimana sekarang kita menguatkan komunitas, menguatkan masyarakat untuk kembali ke adat istiadat yang sangat mengagungkan alam, yang menjaga alam dengan kearifan lokalnya secara luar biasa. Kemudian mari kita saling terhubung dengan orang-orang yang tepat, ya, dengan orang-orang yang tepat. Saya merasa menemukan orang yang tepat, berteman dengan Mama Loreta, dengan Mama Aleta yang selalu menginspirasi, dengan Mbak Kun, dengan Mbak Mai, dan semua teman-teman, termasuk dengan Kakak Sonya yang selalu memberikan spirit, selalu mendukung dengan kapasitasnya sebagai seorang jurnalis perempuan yang sangat pekah terkait terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan. Jadi memang yang bisa dilakukan adalah kita menguatkan diri kita sendiri. Kita sangat bangga punya budaya, punya asal dari manapun ya. Tetapi meskipun di dalam konteks Indonesia yang seusianya sebenarnya somanula, solansia, yang tidak tahu diri ini, ya sudah kita biarkanlah dia tepuk dada dengan kata Indonesia, dengan Bhinneka Tunggal Ika, tanpa pernah mereka menganggap rakyat itu adalah bagian yang paling penting, harus dikonfirmasi ketika ada keputusan yang harus dilakukan. Nah, kita jangan menjadi bagian yang akan dimusnahkan dari sebuah sistem. Jadi kita harus punya identitas diri yang tidak boleh diambil oleh negara, meskipun hari ini semuanya sangat sulit dilakukan, tetapi percaya bahwa sesuatu yang dilakukan dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa itu untuk kemanusiaan, itu demi kehidupan yang panjang, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan, dan leluhur juga akan memberi kekuatan, semesta pasti akan meridhoi semuanya. Sekira itu saja. Terima kasih. Kakak Loreta, boleh? Ya, oke, siap. Jadi ini menarik sekali ketika Kakak Sonya menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Apa yang dituai selama 80 tahun Indonesia merdeka? Sebagai warga negara Indonesia dan sudah 27 tahun saya tinggal di Nusa Tenggara Timur, di Flores, saya merasa kehilangan harga diri terhadap tanah dan benih.
Kenapa? Karena tanah berpindah fungsi, ya. Tanah berpindah fungsi, kemudian benih lokal lenyap, maka ketika benih itu lenyap, hilanglah tradisi, hilanglah adat budaya. Ya, satu contoh adalah ketika setelah panen itu ada ritual seperti makan kacang. Kacang itu harus warnanya putih seperti di Kedang ya, di Omesuri itu kacang yang untuk dimakan itu harus putih. Kemudian ayamnya juga putih. Maka ketika kacang itu tidak ada karena derasnya benih dari luar masuk promosi dari proyek-proyek dari luar, maka tradisi itu tidak bisa dilaksanakan. Begitu juga ketika ada tradisi balela di Desa Tapobali, Kecamatan Wulandoni, di mana pemilihan siput itu, siput kloki itu harus disertai dengan farholot. Farholot ini kalau dalam bahasa Latin disebut dengan sorghum. Nah, di mana sorghumnya? Maka tradisi itu sudah lama sekali tidak diselenggarakan karena sorghumnya hilang. Farholotnya itu hilang. Dan saya bersama teman-teman itu mengembalikan apa yang hilang itu. Melalui apa? Melalui kerja-kerja melestarikan, konservasi. Pertama berburu dulu, kemudian kami konservasi, melestarikan, menanam, dan menyebarkan benih itu. Dan kenapa tanah, harga diri kita tanah itu hilang? Karena dengan aturan kebijakan-kebijakan yang macam-macam, orang tidak boleh memiliki. Padahal kakek saya di Kalimantan sana memiliki tanah lebih dari 500 hektar. Orang tidak boleh lagi memiliki aset lebih dari 10 hektar. Ini tentu menyulitkan bagi kita masyarakat untuk membuat misalnya pertanian dalam hamparan yang lebih luas. Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih supaya kita bangga dengan makanan lokal kita? Sebenarnya soal bangga atau gengsi atau malu itu kembali kepada pribadi, dan memang harus ada bendanya, makanannya harus ada. Kalau makanan itu hilang, maka ketika dia tiba-tiba muncul disandingkan dengan misalnya ini ada hamburger enak, dalamnya ada isi daging, atau ini ada ayam goreng geprek atau ayam pedaging yang dibikin seperti Kentucky Fried Chicken, maka orang akan memilih itu dibandingkan tiba-tiba muncul ini siput yang sebenarnya enak, tapi karena sudah lama nggak diolah, sudah lama nggak dimakan, kemudian harus diolah, maka muncullah rasa malu ketika untuk makan yang tiba-tiba muncul ini, yang sebenarnya ada di wilayah kita. Nah, kemudian bagaimana saya melakukan advokasi? Sebenarnya advokasi kami cukup keras, artinya ketika mereka mengundang saya sudah siap dengan benih. Jadi saya melakukan advokasi itu 10 in 1. Mulai dari budidaya, kemudian benihnya juga kita siapkan, kemudian pelatihan-pelatihan, sampai mau jadi apa sorghumnya. Jagungnya mau jadi apa, sorghumnya mau jadi apa, jawawutnya mau jadi apa, mau dimakankah, mau dijual, sistemnya seperti apa. Jadi itu kita buat. Artinya bukan pinter-pinternya saya, enggak, saya meniru, saya melihat teman-teman buat, ya, ada komunitas yang buat yang baik, kemudian NGO juga buat sesuatu yang baik, saya meniru, ada pemerintah juga sistemnya yang baik, saya meniru. Kemudian kita mix, ya, dan itu saya lakukan. Artinya advokasi itu tidak sebatas hanya perintah orang untuk menanam, tapi saya dampingi, saya temani sampai masyarakat itu mengerti. Tapi kalau dia menolak belum apa-apa, ya sudah, saya nggak akan paksa. Selama ini saya melakukan dengan cara damai, jadi saya tidak melakukan dengan kekerasan. Kalau nggak mau ya udah, kalau tidak mau ya sudah, kalau mau syukur, kita jalan sama-sama. Dan apakah ada kebijakan yang tidak sesuai? Ada, banyak sekali kebijakan yang tidak sesuai. Contohnya, kenapa sampai sekarang program pemerintah itu adalah pajale, padi, jagung, kedelai, yang sebenarnya tidak semuanya itu tepat diimplementasikan di NTT. Contoh, padi. Lalu ada daerah yang menghasilkan padi. Benar sekali, lumbung padi itu ada di NTT, itu di Manggarai, di Nagekeo, dan sedikit di ND. Tetapi juga lebih banyak yang tidak cocok untuk ditanami padi sawah, kemudian kedelai. Nah, ini yang tidak bisa dipaksa. Kenapa tidak ke depan saya berharap, ya, bukan kenapa. Ke depan saya berharap bahwa ada pajaleso, padi, jagung, kedelai, sorghum. Jadi bukan sekedar untuk menyenangkan hati Maria Loretta dan teman-temannya,
yang sudah memulai, teman-teman NGO yang mendukung. Ya, pemerintah harus ikhlas benar-benar mendukung proyek sorghum selesai. Jadi bukan hanya untuk mencuri uang di dalam proyek itu, tapi benar-benar jadi proyek proyek nasional. Lalu undang-undang perbenihan, sistem budidaya. Nah, ini kan anggota DPR yang duduk di sana semestinya memahami tradisi adat di setiap daerah ya, bahwa seperti kami Lama Holot itu mereka menyebar di Pulau Adonara, di Pulau Solor, kemudian di Lembata, di Flores Timur, dan sedikit di Alor. Nah, tradisi mereka ketika mengunjungi saudaranya, ada pernikahan, ada kematian, kemudian ada apa lagi? Ada adat, mereka selalu pikul. Pikul misalnya jagung, sorghum, kacang-kacang itu 1 karung. Ya. Jadi bukan yang 1-2 kilo, karung yang mereka bawa itu. Dan hal yang biasa ketika mereka membagikan barter benih ini, nah ini kan dibatasi. Undang-undang ini membatasi bagaimana orang tidak boleh mengeluarkan benih di luar kabupaten. Kan lucu. Di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, besok-besok mungkin Kabupaten Adonara, kita punya benih yang sama, tradisi yang sama, lalu dipisahkan oleh kebijakan yang sangat tidak bijaksana. Terima kasih. Sudah ternyata. Oke, baik. Makasih Kakak. Mbak Gun, silakan Mbak Sama. Gun. Mbak. Hampir semua sudah terjawab sama Mama Aleta, Mbak Jul, dan Mama Loreta. Tapi memang saya juga akan menambahi apa yang kita bicarakan pagi ini adalah mencakup semua tatanan. Jadi mulai tatanan uang dan tatanan sandang pangan ya, tatanan desa dan tatanan negara. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kami terancam dengan tambang dan kami sebagai sedulur adat juga hanya bisa hidup dari bertani, beternak, itu artinya kan kita hanya bisa sangat terikat dengan tanah, air, gunung, karena kebutuhan dasar manusia atau makhluk hidup adalah sama. Hanya yang membedakan adalah kita bertempat di wilayah yang berbeda-beda dengan kompleks masalah yang berbeda-beda juga. Tapi kalau kita runut ya seperti menarik benang, itu ujungnya sama. Pokoknya sama, kita dihadapkan sama pemerintahan yang tidak lagi melirik kepada kebutuhan kita sebagai masyarakat, sebagai wong cilik. Mereka bikin peraturan yang diatur orangnya, tapi kita tidak pernah diajak rembugan. Dan bikin aturan hanya untuk dilanggar sendiri. Nah, seperti pertanyaan Mbak Sonya, apa yang harus kita pertahankan? Selama 80 tahun, apa yang kita rasakan? Apakah adakah perubahannya? Ya, kalau 80 tahun mungkin saya belum lahir di 30 tahun sebelumnya. Tapi selama saya didunungi, dikasih waktu jadi ingat, mungkin tahun 80 sampai saat ini, saya sudah ingat bahwa untuk tatanan pemerintah, maaf, hampir tidak ada yang saya rasakan berpihak kepada wong cilik. Ada saja yang selalu kami rasakan sebagai mungkin dibilang penindasan atau penyeragaman atau ya ini harus disamaratakan. Tetapi satu hal yang harus dipertahankan adalah prinsip. Prinsipnya, tujuannya yang penting itu benar. Benar untuk siapa? Ya,
mungkin benar ini tidak bisa diterima oleh pemerintah, bahwa benar kanggoku belum tentu benar untuk mereka. Tetapi ada apa? Karena kita akan selalu dihadapkan dengan pemerintah-pemerintahan yang baru, dan mungkin juga yang panas atau hotnya lebih dari sekarang. Dan kita harus tetap kuat. Bukan hanya kita sebagai perempuan, dan kita juga harus mewariskan ke generasi berikutnya, supaya apa yang mereka akan hadapi, mereka akan lebih tangguh dari kita. Karena kita belum tahu besok itu yang akan datang itu akan lebih lunak kepada wong cilik, lebih berpihak ke wong cilik, atau malah sebaliknya. Jadi prinsip-prinsip itulah yang sesegera mungkin harus kita wariskan. Bagaimana caranya kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dalam lingkungan, dengan alam, karena tidak bisa kita hidup tanpa alam. Bagaimana kita bisa cukup sandang, pangan, papan, sehat, tentrem, seger waras. Itu tidak, ini nyambung dengan pendidikan yang saya disampaikan sama Mbak Mai. 30 tahun saya sebisa mungkin untuk memahamkan anak-anak yang memang memilih tidak bersekolah formal. Sambungannya di situ. Supaya tetap harmonis dan selaras. Tetapi mereka paham tentang tatanan pemerintahan itu sebenarnya seperti apa sih? Yang pas itu seperti apa? Dan saat ini mungkin juga sudah sejak lama pemerintah itu lalai, lupa tugasnya. Mereka hanya mikir sesaat. Apakah kita masih bisa berharap? Harus berharap. Masih banyak harapan. Tetapi tidak dengan satu orang. Saya menamakan bahwa di dunia ini isinya hanya dua. Ada siang, ada malam, ada jelek, ada baik. Ada laki-laki, ada perempuan. Nek sing ala, sing elek, iku saya ngombro-ombro, mayuto-yuto, saya ngrembaka. Sing becik iku mung sithik. Ning nek ora selalu bersatu, walaupun saya mengumpamakan 100%, yang baik hanya 10%, tapi itu akan tetap kuat. Jadi jangan menyerah, jangan putus harapan. Kita masih punya harapan. Satu pun itu tidak bisa dibilang itu tidak. Dan dari satu benih akan menjadi pohon yang membuahkan. Artinya di sini adalah kita harus merawat benih sandang pangan dan benih orangnya yang akan merawat alam. Karena kalau hanya ada pangan, tidak ada benih-benih orang yang sadar, yang terpanggil, itu seperti bertepuk sebelah tangan. Baik. Untuk makanan lokal, ya saya sendiri lagi di Jawa ya, masih bisa dibilang gemah ripah lojinawi, arep mangan apa wae iso, ono dan gampang menanam. Tetapi memang mulai banyak tergeser 80-90% makanan yang disuguhkan dari luar. Dan ini penting sekali bagi kita untuk juga Nuwun, 1 menit lagi Mbak Gun. Untuk mengeterapkan ke generasi kita. Mumpung masih ada waktu, ayo tetap semangat, jangan putus harapan. Gitu kira-kira Mbak. Mbak Gun, terima kasih. Kawan-kawan semua, terima kasih. Pertanyaan semoga udah terjawab. Terus di chat ini ada beberapa tanggapan, tapi bukan pertanyaan. Jadi terima kasih kawan-kawan tanggapannya, baik berkaitan dengan pengalaman yang disampaikan tentang persoalan lingkungan. Ini dari Mbak Vivi Jos.
dari Suara Perempuan. Terus juga terima kasih kepada Mbak Dewi Nova dan Mas Andi Mutakin dan juga Soli Mas Farid, terus juga Wina ya. Terima kasih tanggapannya kawan-kawan yang sudah juga menghubungkan. Di Q&A ada satu pertanyaan Mbak Mai. Yang mana? Aku lewat kayaknya berarti. Iya, aku bacain ya. Iya, silakan. Dari Mbak Esti, pertanyaannya, salut dan hormat. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara saya dan yang lain ikut ke dalam gerakan kedaulatan pangan dan perawatan ekologi. Tapi waktunya tinggal 4 menit lagi. Silakan kalau mau Baik. direspon. Oke, terima kasih Mbak Esti. Yang pertama, kawan-kawan bisa terhubung dengan gerakan yang dilakukan oleh para nausus ini. Saya ingin mengibaratkan, saya mau share screen ya. Saya ingin kita, jadi ini mungkin juga bagian dari jawaban ini ya. Jadi saya mengajak kita melihat apa yang dipercakapkan oleh Mbak Gunarti, Mama Loreta, Mama Aleta, dan juga Mbak Jul itu. Tadi semuanya sebenarnya termasuk Mbak Gun ya, mengundang kita untuk mereposisi gitu ya, melihat hubungan kita, bahwa kita itu terhubung dengan sistem ekonomi yang rakus, baik rakus alam maupun manusia. Mbak Gun tadi menekankan tidak hanya pangannya yang perlu diregenerasi, manusia yang baik juga. Nah, sistem ini harus dilawan begitu. Tapi kita juga sebenarnya kita punya tubuh gitu ya, yang terhubung harusnya dengan tanah air kita. Tanah air kita itu merepresentasi wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan, krisis dan sebagainya, seperti wilayah-wilayahnya Kakak Leta, Kakak Jul, Mbak Gun dan juga Mama Loreta yang melakukan praktek-praktek melawan perusakan tetapi juga memulihkan. Dan semuanya harusnya terhubung dengan kita karena apa yang kita konsumsi itu terkait dengan wilayah-wilayah itu gitu. Ini yang kita ingin menautkan kawan-kawan bahwa pentingnya kita punya cara melihat keterhubungan sebagai hubungan tubuh tanah air itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada ajakan dari kita harus mengajak alam dan leluhur berkoalisi sebenarnya gitu ya. Dengan cara apa? Saya rasa ini mungkin perlu percakapan lebih lanjut begitu. Tetapi bahwa pengetahuan yang dari leluhur harus dipulihkan. Kita harus, karena alam kan sebenarnya ada di luar dan di dalam tubuh kita. Jadi perhatian kepada kesehatan tubuh kita dengan pangan yang sehat dan baik itu adalah bagian juga bagaimana kita mulai bercakap dengan alam begitu ya. Nah, yang terakhir kawan-kawan, sebagai bagian tadi menutup pertanyaan yang tadi disampaikan terakhir, kami mengundang kawan-kawan untuk juga menulis menjadi bagian dari gerakan surat dari Nausus ini. Kami mengundang kawan-kawan terutama perempuan-perempuan di kampung atau di kota yang terlibat dalam perjuangan menyelamatkan dan memulihkan alam serta melawan penindasan terhadap kelompok-kelompok marginal untuk menulis. Jadi silahkan mengirimkannya kepada kami dan prosesnya biasanya kami akan berproses dengan kawan-kawan untuk membuat tulisannya, entah itu ejaan dan sebagainya, kalau ada yang salah bisa diperbaiki. Setelah itu kami akan konsultasikan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unmul untuk kemudian melihat bersama resiko dari surat ini berbahaya atau tidak gitu ya. Terus kemudian kita kembalikan kepada Nausus untuk mendapatkan konsen. Setelah itu baru kemudian kita posting di sosial media. Kami mengajak kawan-kawan menjadi bagian yang tadi bagaimana kita menyediakan ruang-ruang buat perempuan, tapi juga ruang-ruang bersolidaritas untuk membuat suara perempuan, pengalaman dan pengetahuan perempuan itu visible. Saya rasa itu kawan-kawan untuk menutup pertemuan kita. Terima kasih kepada narasumber semua, juga kawan-kawan yang hadir dan penyelenggara. Saya kembalikan kepada kawan-kawan panitia.
Boleh dong tepuk tangan virtual ya, dan cinta buat kita semua. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Mai, Dr. Maimunah Siti Maimunah yang sudah memfasilitasi diskusi sesi ini. Surat-surat dari Inausus, perempuan dan perlawanan melalui adat, melalui upacara yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutama para narasumber ya, yang sudah sharing hal-hal sangat penting dari lapangan, dan saya yakin ini sangat menginspirasi kita semua, termasuk dari segi tadi ya, produksi pengetahuan, kritik-kritik terhadap pengetahuan juga sangat penting dan itu harus dikonsider karena saya yakin di sini juga ada beberapa teman peneliti untuk membuat pertanyaan yang lebih relevan dengan situasi yang ada di lapangan. Sebelum ditutup, saya ingin mengundang teman-teman untuk mendokumentasikan acara ini melalui foto bersama. Jadi, jika berkenan, silakan membuka kameranya. Yang berkenan membuka kamera, silakan. Udah semua, ada 2 layar. Saya mulai dari layar pertama, 1, 2, 3. 1 layar lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa setelah sesi ini masih ada 2 sesi lain lanjutan. Silakan gabung melalui link yang tersedia di jadwal konferensi atau di Google Site yang sudah kami share ya. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat melanjutkan perjuangan. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Sehat-sehat. Ya, terima kasih pamit.